Termasuk salah satu kesempurnaan iman seseorang muslim, dan apapun yang dia minta Allah kasih, kalau dia ikuti dengan satu kata kunci rahasia. Teman-teman kalau berdoa kepada Allah, mau 3 jam, 4 jam, selama 24 jam seharian berdoa terus, kalau tidak diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai orang yang beriman, kita selalu yakin bahwasanya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan adalah Allah. Kalimat la ilaha illallah yang selalu kita perjuangkan, kita ucapkan dan kita hidup dan mati karenanya adalah kalimat rahasia, di mana memang seorang mukmin akan selalu tegar dan kuat. Dia yakin Tuhannya Allah ada dan bersamanya. Dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung yang langsung menghubungkan kita dengannya, dan dikenal dengan kalimat syukur. Dan Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka pasti azabku sangat pedih. Maka sebagai orang yang beriman sangat wajar kalau kita selalu memuji alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan bagi semua manusia dari suku dan bangsa manapun. Dia adalah orang yang paling sempurna jalur nasabnya, fisik dan ilmunya. Orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, juga telah berhasil menjadi seorang sahabat, guru, murid, karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, dan juga telah menjadi seorang pakar ekonom, saudagar yang sukses, dan juga telah menjadi seorang politikus yang berhasil. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Selain daripada ibadah, juga kesuksesan akan diraih oleh orang yang mencontohinya. Mengucapkan 1 kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, berisi di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua jajaran dan pihak yang sudah menjadi penyebab acara ini, dimulai dari jajaran pemerintahan, teman-teman pejabat dari Polres, juga pengurus masjid serta seluruh ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas atas niat yang baik. Dan untuk pertama kalinya pertama kita memulai kajian ini dengan mengikhlaskan niat, karena memang hanya dengan ikhlas sajalah seluruh amal akan diterima. Kalau tadi ada yang datang hanya karena diajak oleh temannya, hanya karena ingin mencoba mengetahui majelis ini, atau hanya untuk meramaikan saja, maka ikhlasnya diubah atau niatnya diubah, diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, agar target majelis ilmu tercapai. Karena Nabi SAW sudah menjanjikan, siapa yang keluar dari rumahnya tulus dan ikhlas mencari ilmu, maka dia diberikan pahala haji yang lengkap. Juga dalam hadis yang lain, dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Serta dalam riwayat yang dikatakan pada saat bubar dari majlis, kalau dia ikhlas karena Allah, maka akan dikatakan oleh para malaikat pada saat mereka bubarlah dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian. Juga tentu kami memohon maaf kalau sempat teman-teman sekalian menunggu, jemaah menunggu. Dan ini insya Allah menunggu di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunggu dalam majelis ilmu adalah ibadah. Semoga itu semua menambah tambahan amal nanti di timbangan amal pada hari kiamat. Judul kita pada hari ini, orang mukmin yang kuat dan tegar. Sebenarnya judul ini beranjak daripada sabda Nabi SAW. Saya bacakan dulu hadisnya, lalu kemudian beranjak dari situ kita akan merincikan insya Allah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing dari mukmin yang kuat dan lemah itu ada kebaikan.
Tamak dan rakuslah, atau terjemahan lebih tepatnya adalah kejarlah sesuatu yang akan memberikan manfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah bersikap lemah. Apabila ada sesuatu yang menimpahmu dan sudah terjadi, maka janganlah engkau mengatakan kalau aku berbuat begini pasti begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah Allah telah menentukan dan apa saja yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat. Karena sesungguhnya kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 4 halaman 2052, tepatnya hadisnya nomor 2664, dan Ibnu Majah di jilid 2 halaman 1395, nomor hadisnya 4168. Hadis ini sangat mulia teman-teman sekalian dan menjadi sebuah kaidah penting dalam agama kita. Bahwasanya setiap muslim, mukmin yang telah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus menjadi orang yang kuat dan tegar. Dan kuat yang tegar ini dirincikan oleh para ulama dalam hadis ini dikatakan al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minud dhaif. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai daripada Allah atau kepada Allah atau di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan yang makna atau dimaknakan kuat di sini dua. Yang paling dasar yang pertama adalah kuat secara keimanan. Makin kuat imannya, keyakinannya tentang keberadaan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahaperkasaan Allah, dan Allah telah menakdirkan segala sesuatunya, serta penuh keyakinan kalau semua kebaikan yang dia kerjakan akan ada balasannya, semua kejahatan juga akan dihukum, dan di akhirat ada surga dan neraka, maka puncak keimanannya terpenuhi. Dan ini poin pertama dari sisi keimanan, atau kekuatan seorang mukmin dinilai dari kekuatan keyakinannya. Dan ini saudaraku seiman, tidak akan muncul dalam jiwa kita kecuali kita mendalami ilmu agama. Majelis ilmu seperti ini bertujuan utamanya meningkatkan iman. Makin kita lama duduk di majelis ilmu, makin banyak kita dengarkan ayat-ayat dan firman Allah, terjemahannya, kandungan maknanya, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, maka makin bertambah iman. Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kapan kita makin taat kepada Allah, kita coba buatkan program. Mulai sekarang ke depan selama sebulan, saya akan komitmen sholat on time di masjid, di saf pertama. Tidak mau kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Karena mengejar sabda Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram imam selama 40 hari, maka Allah akan menghilangkan darinya sifat kemunafikan. Selamanya tidak akan bohong, selamanya tidak akan khianati amanah, selamanya juga tidak akan pungkiri janji. Komitmen mulai sekarang, puasa Senin Kamis saya harus jalan, apapun rintangannya. Lalu kemudian dia mulai melakukannya. Mulai sekarang saya harus rutin bersedekah tiap hari, walaupun hanya Rp2.000, Rp10.000, walaupun hanya sepotong roti. Rutinkan. Mulai sekarang saya akan baca 10 ayat Al-Quran. Karena memang mengejar sabda Nabi SAW sampai membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari, maka dia akan diberikan 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mulai hari ini saya akan lebih giat bakti dengan orang tua. Penuhi kebutuhannya, telepon tanyain kabarnya, minta didoakan. Mulai sekarang saya akan berteman dengan orang-orang saleh. Mulai sekarang saya akan selalu hadir dalam majelis ilmu. Mulai sekarang saya akan melakukan ini dan itu. Semuanya amal saleh diprogramkan. Dan tidak akan mungkin itu bisa terjadi kecuali teman-teman sudah memiliki ilmunya, belajar, kemudian kita programkan, dilakukan, dimulai, diterapkan. Karena iman itu akan datang dengan ilmu. Nanti akan kita lebih diincikan tentang masalah. Poin pertama ini berhubungan dengan dalil-dalil masalah keimanan. Saya masuk dulu, yang dimaksud dengan yang kedua dari orang mukmin di sini yang kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah adalah orang mukmin yang kuat secara fisik, jiwa, prinsip. Ya. Kalau ada orang mukmin, 2 orang mukmin laki-laki, ya, A dan B. Si A dan si B ibadahnya bagus. Sama-sama komitmen sholat di masjid dan tadi program-program sedekah, zikir, bakti orang tua, jenguk orang sakit diprogramkan. Tapi si A badannya kekar, olahragawan, suka menjaga kesehatan fisiknya, merawat. Sementara si B tidak, maka si A lebih baik daripada si B. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk memiliki persiapan kekuatan secara fisik.
Allah ceritakan atau menyampaikan dalam surah Al-Anfal tentang kewajiban setiap laki-laki mukmin terutama untuk menjaga kekuatan fisiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Selalulah punya persiapan secara fisik. Ya. Allah menyuruh itu. Wa iddu lahum, persiapkan yang kalian miliki semampu kalian, mastata'tum min quwwah, dari kekuatan fisik kalian. Dari kekuatan prinsip, kekuatan jiwa, ya. Kekuatan tekad. Apapun yang kalian mampu untuk menghadapi dan menakut-nakuti musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Makanya Nabi SAW sangat peduli dengan masalah ini. Beliau memiliki fisik yang kekar, yang kuat, dan beliau selalu memotivasi para sahabat. Beliau mengatakan, ajarkan anak-anak kalian untuk berenang, memanah, melempar tombak, dan ajarkan mereka untuk menunggangi kuda, dan suruhlah mereka melompati kuda itu, sementara kuda itu berlari. Nabi SAW bahkan memotivasi istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk berlari bersama-sama. Bahkan beliau mengajak istrinya untuk berlomba lari. Disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau berkata kepada para sahabat setelah pulang dari peperangan, jalanlah kalian duluan. Maka jalanlah semua para sahabat, lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, berlomba larilah denganku. Maka kemudian aku pun mengalahkan Nabi SAW, karena badannya masih ramping. Setelah beberapa waktu kemudian Nabi SAW berjalan berapa tahun, Nabi mengatakan lagi kepada Aisyah, marilah kita berlomba lari. Waktu itu kata Aisyah, badanku sudah gemuk. Maka aku pun dikalahkan oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sambil tersenyum, ini balasan kekalahanku yang dulu. Jadi ada motivasi pun dengan istrinya untuk berolahraga. Beliau kalau melihat sahabat lagi kumpul, dan mereka lagi bergulat, lagi mengadu keterampilan-keterampilan mereka untuk berperang jihad di jalan Allah, maka Nabi SAW mampir bersama mereka. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengalahkan 3 orang sahabat dalam bergulat. Dan ini rumit sekali, susah, karena gulat menguras tenaga. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberikan oleh Allah kekuatan, maka dia bisa mengalahkan 3 orang sahabat. Maka Nabi SAW melihat Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepadanya, wahai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Maka pergilah Ali bin Abi Thalib karena penasaran ke belakang bukit yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka dia mendapati di sana ada orang yang menggunakan imamah, menutup alisnya, ya, dan juga bagian hidungnya. Jadi cuma kelihatan kelopak mata. Kalau orang pakai tutupan wajah, kemudian alisnya masih kelihatan, mungkin orang masih bisa mengenalnya. Tapi ini tidak dikenal. Lalu membuat lingkaran ring. Ya, kalau kita seperti ring sekarang, memberikan isyarat kepada Ali untuk masuk ke dalam ring. Maka masuklah Ali bin Abi Thalib, lalu terjadilah pergulatan. Dalam beberapa gerakan saja Ali bin Abi Thalib kalah. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengakui kekalahannya, lalu berkata, saya mengaku kalah, tapi saya ingin mengetahui siapa kamu. Maka orang itu menarik cadar wajahnya, ternyata dia adalah Rasulullah SAW. Nabi SAW ingin menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri Ali, jangan sampai muncul. Bukan Ali bin Abi Thalib sombong, tapi tadi sudah mengalahkan sampai 3 orang, jangan sampai muncul sifat sombongnya. Maka Nabi SAW menghilangkan itu dengan cara menunjukkan kalau ada orang yang lebih kuat dari dia, dan sekaligus mendidik dengan cara yang santun. Nabi SAW tidak menantang Ali di depan para sahabat yang lain, tapi mengajaknya ke tempat yang lain untuk memberikan pendidikan yang baik kepadanya. Juga Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, melemparlah dan memanahlah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kekuatan itu ada di panahan. Dan terus saja Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Dan ini masuk dalam makna hadis ini. Masuk dalam makna hadis ini. Berarti memang penekanannya di 2 poin di sini. Penekanan tentang masalah kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan secara fisik. Kalau seseorang muslim bisa menggabungkan keduanya, maka sangat luar biasa. Kata ulama hadis, makna hadis ini, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta dari Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya kalau bertemu antara 2 orang yang sudah bagus ibadahnya, tapi yang satu lebih kuat secara fisik daripada yang lainnya, lebih banyak keterampilan-keterampilan yang dikuasai, lebih kuat prinsip dan tekadnya, maka lebih dicintai di sisi Allah SWT. Dan makna dicintai teman-teman lebih banyak pahalanya. Allah memberikan tubuh kita ini rasa gerah, supaya kita mandi dan merawatnya. Allah memberikan mata kita capek, mengantuk, untuk supaya kita istirahat. Allah memberikan kita rasa lapar, supaya kita berikan makanan nutrisi tubuh ini.
Allah memberikan rasa haus, peringatan bahwasanya tubuhmu sedang butuh cairan, dan seterusnya. Ini semua agar kita merawat. Kita juga sudah tahu kenapa jenazah teman-teman sekalian harus dimandikan, dibersihkan kotorannya. Padahal orang mati dimasukkan ke tanah akan dimakan oleh belatung-belatung tanah, ulat-ulat tanah. Itu semua karena fisik ini Allah amanahkan kepada kita untuk dijaga. Jadi orang mukmin kata ulama lebih jauh lagi daripada itu adalah orang yang faham bagaimana merawat fisiknya, menjaga kebersihannya, kerapiannya, menjaga penampilannya, menjaga kedudukannya, menjaga wibawahnya, menjaga prinsip-prinsipnya, keterampilan-keterampilan semua dikuasai semampu dia. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kuasailah keterampilan-keterampilan semampu kalian, apapun sifatnya, karena kalian akan membutuhkan itu. Kalian akan membutuhkan itu. Ya. Maka di sini teman-teman kita lihat Islam memotivasi kita untuk menjadi mukmin yang kuat dan tegar. Lalu pesan Nabi SAW di sini, saya lanjutkan dulu hadisnya baru saya masuk ke rincian termasuk dalam masalah keimanan. Wa fi kullin khair, dan keduanya ada kebaikan. Orang mukmin yang lemah secara fisik dan orang mukmin yang kuat secara fisik, kalau dua-duanya beriman, maka dua-duanya punya kebaikan. Karena pasti masuk surga dengan izin Allah kalau meninggal dalam keadaan iman tersebut. Tapi Nabi SAW ingatkan, di antara hal yang bisa menguatkan orang beriman adalah ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga apapun yang bermanfaat untukmu. Kata ulama hadis, bermanfaat di sini adalah apa saja. Persahabatan, cari teman yang terbaik. Pasangan hidup, cari yang terbaik. Keturunan, cari yang terbaik. Ya. Bibitnya, jumlahnya, ya, kualitasnya. Cari yang terbaik pendapatan. Cari yang terbaik tunggangan, kendaraan. Cari yang terbaik tempat tinggal. Semuanya harus yang terbaik. Dan kita kalau bersaing pada hal-hal yang merupakan nikmatnya Allah boleh. Asal tidak diikuti dengan kesombongan. Ya. Kita kalau lihat hadis motivasi tentang hari Jumat, semua laki-laki muslim diperintahkan pakai baju bersih, pakai minyak wangi. Bahkan dihubungkan itu dengan masalah pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang pada saat tiba hari Jumat, mandi dengan sebaik-baiknya. Ya. Itu dalam hadis dikatakan, maniktasala, ya, ghusl janabah. Siapa yang mandi dengan seperti mandi junub, membersihkan seluruh tubuhnya, memakai wangi-wangian yang terbaik. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi. Lalu dia berjalan ke masjid dan dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dosa-dosanya yang lalu diampuni. Kita bisa bayangkan bagaimana pembersihan dosa dihubungkan dengan kebersihan badan. Wanginya, mandinya dan seterusnya. Ini menandakan memang Islam sangat luar biasa. Bahkan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Semua teman-teman yang kita lihat di muka bumi ini yang kita suka lihat, tanaman yang rapi, rumah yang bersih, mobil yang mewah, rumah yang bagus, ya, penampilan yang bagus, warna yang bagus, itu semua Allah kasih kita fitrah supaya kita pilih itu. Dan Allah buat kita nggak suka dengan warna yang kurang bagus, bau yang tidak sedap, ya, baik itu makanan, pakaian, atau mungkin pergaulan dari orang-orang yang kasar. Semua Allah buat kita tidak suka supaya kita jangan lakukan perbuatan tersebut. Allah menyuruh kita menjadi orang yang terbaik. Begitu memang orang beriman, gitu kan? Maka kita harus selalu jaga apa yang terbaik buat kita. Jaga nama baikmu, saudaraku muslim. Kejar titel terbaik akademikmu, ya, sekolah yang terbaik. Kejar prestasi yang terbaik dari harta, pasangan hidup, anak-anak, pakaian. Jangan berikan celah sedikit pun orang menilai kamu buruk. Walaupun akan ada saja orang yang menilai buruk, ya. Akan ada saja. Kita berusaha sempurna apapun menjadi orang, tetap ada saja orang yang mencari kesalahan kita. Karena itu terjadi pada Nabi SAW, tapi itu tidak penting buat kita. Karena kalau ada yang bertolak belakang dengan kita sementara kita sudah menjadi yang terbaik, berarti menandakan dia bukan orang baik. Karena yang membenci Nabi SAW adalah orang-orang munafik dan orang kafir. Tapi orang beriman sejalan dengan beliau. Maka kita tidak usah pedulikan masalah itu. Makna ihris ala ma yanfa'uk, jagalah apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Baik itu secara pribadi ataupun juga di sekitarmu. Pergaulan, pendapatan, titel akademik tadi kejar semua. Apapun yang bermanfaat kejar. Dan kita semua teman-teman punya potensi yang sama. Waktunya sama 24 jam. Matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2. Semuanya sama. Punya hati dan jantung, punya pikiran. Allah SWT memberikan kita potensi yang sama. Tinggal kita gunakan gak fasilitas itu maksimal. Makanya harus berteman juga dengan orang-orang yang berprestasi. Kalau kita cuma tahu berteman dengan pemalas, pengangguran,
ya, pemabuk, kita akan ikut bersama mereka. Kalau kita berteman dengan orang yang berprestasi, orang yang berhasil, yang sukses, kita juga akan sama dengan mereka. Maka salah satu ciri kekuatan orang beriman adalah dia selalu menjaga apa yang terbaik buat dia. Lalu dikatakan, wasta'in billahi wala ta'jaz. Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kamu putus asa. Artinya setiap kali mau buat apapun, mau kejar prestasi terbaik dunia, minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah mudahkanlah. Dan doa itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian sebelum melakukan kegiatan. Kalau sudah melakukan kegiatan, kita bersyukur. Doa itu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk masjid, ya. Sebelum biologis, sebelum melakukan aktivitas kita berdoa kepada Allah SWT. Minta tolong kepada Allah. Kalau Allah tidak menginginkan teman-teman, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan itu. Makanya dikatakan wasta'in billah. Bergembiralah teman-teman yang hadir di sini. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa daya dan upaya yang Allah berikan. Kalau Allah tidak ingin Bapak Ibu hadir di sini, saya dan Bapak Ibu pun tidak bisa hadir di masjid ini. Kata para ulama, andai saja ada orang yang mengucapkan istighfar setelah dia berbuat dosa, berarti Allah ingin menerima taubatnya. Kalau ada orang bangun tengah malam dan dia berusaha sholat walaupun dia masih ngantuk, berarti Allah ingin menerima sholatnya. Kalau Allah tidak ingin, tidak akan ada keinginan. Berapa banyak orang melewati masjid, dengar tahu ada pengajian, tahu ada kebaikan, ada orang miskin, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Allah SWT tidak tolong dia untuk melakukan itu. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan konsep yang dasar, wala ta'jaz, jangan kau putus asa. Baru coba sekali berdoa, kayaknya Allah nggak terima nih, ya nggak bisa. La ta'jaz, kata sebagian ulama hadis, jangan kau putus asa, jangan kau berhenti ikhtiar, berdoa, berusaha sampai Allah kasih. Kalau sudah tertutup pintunya, barulah kemudian kamu jangan minta lagi. Sekarang yang masih muda-muda yang bujang, mau melamar seorang wanita. Kemudian pada saat melamar, mungkin masih ada keluarganya yang tidak setuju. Boleh nggak kita memulai lagi? Boleh, silahkan. Walaupun kita bisa pindah ke orang lain. Tapi tidak usah putus asa. Kecuali dia sudah menjadi istri orang. Istri orang nggak boleh lagi dilamar kan? Hah? Ini kenapa masyarakat Sidrap senyap sekali. Kalau bukan ngantuk sekali, capek sekali, atau khusyuk sekali. Salah satunya. Kalau kita berusaha bekerja, ternyata pekerjaan itu juga setelah kita coba, kayaknya gagal nih. Jangan putus asa, coba lagi. Coba sekali, dua kali. Bayangkan teman-teman kita waktu kecil masih belajar naik sepeda. Andai saja pada saat kita jatuh sekali kita nggak mau lagi belajar, sampai sekarang kita nggak bakal bisa naik sepeda kan? Tapi kita bisa belajar dengan masa kanak-kanak kita di situ. Kita masih belum punya akal sesempurna sekarang. Tapi subhanallah tidak putus asa. Justru dengan itu kita jadi bisa. Gitu kan? Seperti itulah semestinya kita tidak boleh merasa kegagalan itu adalah sebuah penghambat. Tapi kegagalan sebuah cambuk untuk bisa lebih maju. Nabi SAW tidak putus asa. 13 tahun beliau di Mekah ditolak dakwanya. Sampai lagi sholat diinjak lehernya. Dilemparin kotoran. Ya, unta. Kemudian pergi ke kota Taif dilemparin batu. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau mengatakan, ya Allah, andai saja engkau tidak murka padaku, aku tidak akan peduli apapun risikonya. Tapi ternyata subhanallah, karena bersabar, akhirnya Allah berikan 10 tahun fase Madinah, seluruh jazirah Arab dikuasai dengan kekuatan Islam. Bahkan Mekah sendiri takluk di tangan Nabi SAW. Maka enggak boleh putus asa dengan kebaikan, kecuali sudah tertutup pintunya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada, law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jangan pernah engkau kalau sudah ditimpa sesuatu, bangun tidur sudah terlanjur sakit, ya, sudah terlanjur bangkrut, sudah terlanjur ditolak pada saat menikah atau melamar. Janganlah kamu mengatakan andai saja aku melakukan ini akan terjadi begini dan begitu. Enggak usah. Kalau kita sudah atur satu program, kita ingin membuka sebuah usaha, kita sudah berusaha modalnya, sudah berusaha menjualnya, nyata masih gagal. Sudah terjadi. Janganlah engkau mengatakan kalau seandainya aku tidak buka usaha baju ini, restoran itu, maka mungkin tidak hilang modal saya. Tidak boleh seperti itu, karena sudah terjadi. Dan pasti ada hasilnya, tidak mungkin. Minimal kita dapat pengalaman. Lalu dikatakan, walakin kul qaddarallahu wa ma sya'a fa'al.
Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Teman-teman sekalian, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Selama itu kebenaran, walaupun seluruh dunia ini menolaknya, dia tetap jalan. Dan sebaliknya, kalau dia salah, dia akan memberhentikan langkahnya, walaupun seluruh dunia mendukungnya. Bagi dia adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Musa alaihissalam tidak pernah berpikir, teman-teman sekalian, waktu dia akan melewati Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, tidak pernah berpikir sama sekali kalau tongkatnya akan bisa membelah Laut Merah. Tidak pernah berpikir sama sekali. Kata ulama tafsir, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, pukulkanlah tongkatmu hai Musa ke Laut Merah itu maka dia akan terbelah. Ya. Perintah pukulkanlah ini waktu pertama kali turun belum diikuti dengan terbelahnya Laut Merah, tapi perintah. Nabi Musa alaihissalam dengan keimanannya yakin ini perintah Allah, dilakukanlah sama dia. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat besar. Maryam alaihissalam tidak pernah berpikir waktu dia lagi hamil Allah Subhanahu wa taala suruh dia menggoncang pohon kurma. Ya, dia berpikir kalau dia sentuh pohon kurma tersebut, maka itu perintah Allah, dilakukanlah sama dia. Maka jatuhlah kurma-kurma yang banyak, yang sudah matang di dekatnya, yang mudah dia jangkau untuk dia makan. Dan begitulah sifat orang-orang beriman. Mereka berikhtiar, mereka berusaha, dan tidak pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka tidak ragu-ragu. Apapun yang disampaikan pasti benar, dijalankan, diyakini. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang siddiq atau orang yang jujur. Termasuk salah satu kesempurnaan iman seseorang muslim, dan apapun yang dia minta Allah kasih, kalau dia ikuti dengan satu kata kunci rahasia, keyakinan. Teman-teman kalau berdoa kepada Allah, mau 3 jam, 4 jam, selama 24 jam seharian berdoa terus, kalau tidak diikuti dengan keyakinan, tidak akan diterima. Berdoa dengan beberapa saat saja, tapi diikuti dengan keyakinan, maka masuk dalam sabda Nabi SAW, Ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima. Dan ya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Termasuk kesempurnaan iman teman-teman, tidak boleh kita ragu. Salat, kita sudah ikuti rukunnya, syaratnya. Kita sudah berusaha membaca surah yang kita pilih. Maka kita harus yakin sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa, kita sudah haji, kita sudah zakat, sedekah. Semua yang kita kerjakan harus diikuti keyakinan. Asal sudah mengikuti syarat dan rukunnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, lalu teman-teman sangat yakin karena perusahaan ini benefit, pimpinannya atau pemiliknya juga orangnya jujur. Dia kalau bicara, nanti siapa di antara kalian wahai pegawai-pegawai semuanya yang datang on time, yang bekerja dengan baik, saya akan tambah gajinya akhir bulan. Saya yakin semua pegawai, karena tahu ini pemilik perusahaan orang baik, orang jujur, dia yakin, maka dia akan kejar prestasi itu. Karena dia sangat yakin akan diberikan di akhir bulan. Begitulah banyak manusia alami pada saat dia berinteraksi dengan sama manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk kita yakini. Sebagaimana juga teman-teman harus yakin, jangan pernah ragu dalam masalah itu. Setiap orang-orang yang kafir, orang yang berbuat kesalahan, dihukum oleh Allah. Nggak ada keraguan dalam masalah itu. Sekarang atau nanti. Ya, sekarang ataupun nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seorang hamba, sementara dia dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ketahui itu tahapan siksaan. Ya, semua umat-umat sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah, semuanya tidak terkecuali. Kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, ya, kaumnya Nabi Ibrahim, semuanya. Pada saat mau meninggal dunia, itu mereka dilimpahkan kenikmatan yang banyak. 3 hari sebelum mereka binasa, badan mereka tambah sehat. Mereka lebih gembira dari sebelumnya. Ternak-ternak mereka makin banyak. Tanaman-tanaman mereka makin subur. Mereka tambah lalai. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan mereka.
Jadi orang kalau dalam kemaksiatan itu lagi terancam sebenarnya. Lagi terancam akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Maha Kuas rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mencelakakan hambanya, maka biasanya di awal berbuat dosa Allah berikan dia kesempatan untuk taubat. Allah berikan rasa takut, rasa penyesalan dan seterusnya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-A'raf Al-Baqarah 177, Allah menyebutkan ciri orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Akan tetapi nilai kebaikan itu adalah bila kalian beriman kepada Allah, yakin Allah itu ada, tidak ada pencipta kecuali Dia. Lalu ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Nikmati yang ia halalkan, jauh yang ia haramkan. Lalu beriman kepada hari kemudian. Yakin betul amal-amal baiknya akan dapat balasan di akhirat dan masuk puncaknya surga. Dan yakin betul dosa-dosanya akan dihukum dan puncaknya masuk neraka. Malaikat-malaikat, ada makhluk Allah yang mengawasi dia. Mengurus seluruh alam semesta ini. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air, batu, udara, populasi manusia. Semuanya ini diurus oleh malaikat. Allah sebutkan di dalam surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran. Dan kitab-kitab yang diturunkan, nabi-nabi yang diutus, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kalau teman-teman mau merasakan kenikmatan iman, ya, coba bersedekah. Di antara salah satu caranya adalah, selain tadi beriman dengan iman kepada Allah, pada malaikat-malaikat, kitab-kitab, hari kemudian, juga memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Coba bersedekah dengan sesuatu yang paling teman-teman sukai. Apapun sifatnya. Ada pakaiankah, makanankah, hartakah, yang terbaik keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang biasa saja dikonsumsi. Makanya pernah Aisyah radhiyallahu anha diberikan oleh Nabi SAW satu ekor kambing, lalu Nabi SAW bilang, bagi-bagikanlah. Maka Aisyah pun radhiyallahu anha membagi-bagi hampir seluruh kambing tersebut, dan Aisyah meninggalkan paha bagian depannya kambing tersebut yang dimasakkan untuk Nabi SAW. Niatnya Aisyah baik sekali radhiyallahu anha. Bagaimana suaminya mendapat makanan favoritnya. Dan Nabi SAW sangat senang dengan paha kambing. Maka waktu Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW tanyakan, bagaimana dengan kambingmu hai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku telah membagi-bagikan ya, seluruhnya dan tersisa pahanya. Kata Nabi SAW, terbalik. Mestinya kau katakan, telah tersisa semuanya kecuali pahanya. Karena apa yang kau berikan kepada orang lain, wahai Aisyah, itu yang tersisa dan kekal selamanya di sisi Allah. Sementara apa yang kita makan akan habis menjadi kotoran. Maka teman-teman coba berikan yang terbaik yang kita miliki. Dan ini dengan memberikan terbaik di jalan Allah SWT, maka Allah juga akan berikan sesuai dengan niat kebaikan itu.